Ya, kembali lagi di saham gocapan, saham pacar 50 perak. Ini adalah rekaman saya tanggal 23 bulan 12 tahun 2023. Prima Cakrawala Abri Tbk, ini perikanan ya, khusus kepiting. Seharusnya masyarakat udah gede ya, ini kepemilikan masyarakatnya lumayan udah besar juga. Setidaknya sampai bulan November banyak yang cabut ya. Untuk harga saham IPO-nya segini. Ini berdiri udah lama juga ya, 2017. Untuk net income-nya positif ya. Positif dan lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Untuk analisnya ya, ini analisnya. Terus PE-nya di bawah 10. Bagus sih. PBB-nya di bawah 1. EPS-nya ada. ROI sebenarnya ada bagus ini nih. Ini udah di atas 10 ya. ROI-nya itu ROE-nya itu bagus nih, udah di atas 10. Tapi kenapa sahamnya udah 2 kali menuju gocap ya? Bukan menuju gocap lagi, udah digocap. Apalagi sebelumnya itu gocapnya lebih lama. Nah, sekarang turun lagi ke gocap. Kalau kita lihat dari chart 5 tahunan ya. Ini sempat dijual di harga harga segini ya. 2020 pandemi ya, langsung anjlok. 2021 juga naiknya di akhir. 2022 ada kenaikan di tengah, cuman pas akhirnya juga anjlok. Ini ke 2023 dikit di akhirnya ada kenaikan. Nah, sekarang udah menuju gocap lagi. Baik, langsung aja ke catnya ini dari bulan Maret ya, dari bulan Maret sampai bulan Oktober ya. Lama banget kan gocapnya. Dan di bulan Oktober ditarik. Nah, ini adalah catatan saya ya. 13, 16, 20, 4 sampai 13. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah, di 13 Oktober komposisinya seperti ini ya. Ini MU, ZP, YP, CC, DX sama KK. Nah, ini adalah yang naikin nih ya. Dan yang ngejual dari ini. Nah, dilihat dari sini ya. Ini langsung dengan volume besar langsung naik. Dan yang naikin adalah ini. Kalau kita lihat di grossnya juga MU ya. Yang naikin emang MU. Sempat jual dan beli lah MU, CC sempat juga naikin juga, bantu jualan. YP sama PD sempat juga dibantu tektokan lah. Di tanggal 16 nya masih sama ya, yang mainin ini PD, tapi MU udah mulai keluar. Coba lihat di netnya ya, tuh MU udah keluar, CP sama YP yang nguasain. Nah, di tanggal 17 nya kan ini masih hijau ya, dengan gap masih hijau. Yang mainin dapat berdua, MU juga sempat mainin, cuman masuk aja. Kita lihat di net. Nah, tuh kan di pucuk tetap ya, di pucuk ada aja teman-teman ya. MU udah keluar, YP juga udah nggak ada di pucuk. Nah, di pucuk tapi ada tapinya nih, lihat. Nah, ketika teman-teman udah di pucuk, tapi ada ini adalah foreign ya. Foreign menunjukkan pembelian ya, dan kendalanya juga lumayan ya, tarik-tarikan. Nah, seperti inilah posisinya. Kita lihat foreign. Nah, ini foreign yang menjadi pertanyaan itu, ini kan foreign, cuman warnanya nggak merah.
ya kan? Nah, berarti ada yang nyaru nih. Biasanya kan foreign terdeteksi merah brokernya, tetapi kenapa warnanya ini, gitu kan? Nah, itu bisa jadi pertanyaan kita. Berarti ini ada terselubung, ada maksud dan tujuan yang kita juga tidak tahu apa maksud dan tujuannya, tapi terdeteksi seperti itu. Jadi tetap ya, walaupun dia pakai brokernya broker lokal, tapi kepemilikannya tetap KTP itu tidak akan pernah berubah ya. Sebuah identitas itu tidak akan berubah, walaupun dia tetap kedeteksi sebagai foreign. Nah, di tanggal sesudahnya tanggal 23 langsung ngebuang. Nah, yang nerima ini ya. Nah, semenjak tanggal 23 ini foreign itu sedikit-sedikit dia keluar masuk nih, lihat tuh. Masuk sedikit-sedikit, keluar sedikit, masuk sedikit. Nah, ini udah sekitar berapa hari ini? Seminggu masuk 2 kali, keluar sekali, ini masuk lagi, keluar dikit banget. Nah, kita lihat tanggal 13 sampai sebenarnya tanggal 12 ya, tanggal 12 semenjak kejatuhannya dan sebelum kenaikannya, rentan yang ini ya, ini dari sini ke sini itu komposisinya seperti ini. MU itu malah tidak ada gitu. Akumulasi di gosap itu nggak ada, hanya ada PD sama SH ya. CP, TP yang 2 ki, YP ya. Seperti inilah komposisinya. Berarti yang megang barang banyak itu sebenarnya ini nih ya. 3 akun ini nih. Nah, maka selanjutnya bagaimana? Kita lihat di tanggal kejatuhan yang keduanya ya. Nah, komposisi kejatuhan yang keduanya seperti ini. KI, OD, YP udah mulai ngebuang ya, tapi yang nabung ini nih KI sama OD. Maka kita lihatin apakah ini akan ngebuang juga atau bagaimana. Kita akan lihat lagi dan lihat pergerakan selanjutnya seperti apa. Nah, saya gitu mempunyai indikator ini nih, frekuensi analyzer. Lihat nih, di sini udah mulai ada ya. Nah, pas kesini, pas beberapa 1 bulan sebelumnya, September itu analisis frekuensi analyzernya dan menunjukkan kenaikan yang signifikan ya. Beberapa hari sebelumnya juga ini ada hijau besar, tinggi banget ya. Nah, disinilah kita perlu istilahnya apa ya, memantau kok ini ada pergerakan gitu loh. Nah, dari situlah kita mulai, mungkin kalau yang sudah tahu ya, nah ini udah mulai dipantau nih seperti ini. Maka ketika ada frekuensi analyzer seperti ini, udah mulai lihat-lihat dulu nih, pantau tiap hari, tiap minggu bagaimana pergerakannya, apakah ada akumulasi atau keluar ini lagi. Nah, jadi semenjak beberapa bulan itu tidak ada pergerakan apapun, tapi semenjak 2 bulan terakhir langsung kelihatan frekuensi analyzer itu tinggi. Nah, di sanalah kita harus mulai. Nah, boleh dari sini udah mulai nih kita pantau. Ya, mau beli silahkan, mau seperti apa silahkan gitu. Tapi ini disclaimer on dulu ya. Ini hanya rekaman saya tanggal 23 bulan 12, bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli. Jadi di saham gocapan juga jangan pernah ngenyek-ngenyek saham gocapan gitu loh. Ketika fundamentalnya baik, si perusahaan itu mampu untuk menaikkan income-nya. Nah, di sana kita mulai punya jaminan bahwa perusahaan ini memang serius gitu loh untuk menjalankan sebuah bisnisnya. Jadi jangan pernah ngenyek-ngenyek ya. Karena kita tidak akan pernah tahu seperti tadi kan. Di sini itu tidak ada akumulasi broker MU ya. Tapi tiba-tiba pas tanggal 13 peng kan ketahuan retail di sini belinya kan. Coba lihat di tanggal 13, 16, 17 ke pas 18-nya kan malahan yang ngeborong itu bukan broker yang naikin gitu kan. Makanya jangan sampai kita akhirnya kan nyangkut lagi di sini, nunggu lagi sampai ke bawah. Kenapa enggak waktu di sini atau di sini gitu kan. Nunggu lama nggak jadi masalah. Saham gocap itu nunggu lama tidak jadi masalah. Kalau kita yakin
akan perusahaannya, kenapa kita ragu gitu kan. Misalkan nih tiba-tiba poren itu kan lempeng-lempeng aja gitu, tidak ada apa-apa. Ini juga banyak yang bertahan di sini gitu kan. Ini garis bandar volumenya itu di sini nih, ini masih bertahan selama beberapa bulan gitu kan, sabar. Tapi ketika dia ada yang ngangkat, set langsung jual, ya kan, langsung jualan, dan poren juga tertarik di sini jualan. Nah sampai sekarang poren ini belum keluar nih, dia mulai akumulasi dikit. Nah apa yang akan terjadi? Poren aja masih percaya dengan emiten ini, poren aja masih masuk walaupun sedikit-sedikit dan pelan-pelan. Ya mungkin nunggunya sampai segini juga gitu kan. Jadi intinya kalau di saham gocapan itu cuma satu, dan ingat 3S-nya itu sabar dan sabar, tidak ada lagi gitu, sabar dan sabar. Kalaupun yang nyangkut di sini gitu ya, insya Allah mungkin kejemput lagi lah. Karena apa nih, ini udah mulai ada tanda seperti ini ya, kita akan bahas ya kalau tanda seperti itu dengan contoh sahamnya, dan kita akan buktikan juga loh candle yang seperti ini pasti akan kembali ke sini gitu loh. Nah, kita akan buktikan, dan waktunya itu yang akan tidak akan pernah tahu waktunya ya kapan itu bisa terangkat lagi. Maka dari itu teman-teman, kalau kalian mau beli ini ya, ingat intinya apa? Kalian harus sabar, jangan mencemehnya, jangan pernah ngehina-hina saham gocapan. Ingat aja, pernah menghina saham gocapan, karena kalau udah terbang akhirnya belinya dipucuk lagi, mencek lagi, saham apa ini nih, bla bla bla. Nah, seperti itulah ketika di sini dibiarin dibilangnya saham busuk, ketika di sini dibeli. Bukan lucu lagi, marah-marah sama diri sendiri, nyalahin orang lain, nyalahin emiten. Kan keputusan ada di diri sendiri gitu loh. Ketika digocap dibiarin, ketika udah di atas dibeli. Orang lain yang udah mengerti tentang saham gocapan udah mulai nih nyicil dikit-dikit gitu loh. Pas up berat emang nunggunya lama, 1 2 3 4 5 6 7 bulan sampai 8 bulan nunggunya lama. Karena butuh kesabaran, apapun butuh kesabaran. Makanya kalau kalian pingin saham gocapan, bantulah dengan preferensi analyzer. Kalian nanti bisa kapan entry-nya, di mana entry-nya. Nah disitulah mulai sini kan udah ada tanda-tanda nih udah mulai nyicil seperti itu ya. Mungkin akan kita bahas lah kalau mulai entry-nya kapan. Ya mudah-mudahan kita tidak akan pernah tahu. Yang pasti ada jaminannya saham gocapan itu ketika dia masih diakumulasi sama poren dan bandar detektornya masih di tinggi, kita masih ada peluang. Yang nyangkut mudah-mudahan sudah terjemput, dan yang mau baru beli juga di sini mudah-mudahan disabarkan, entah sampai kapan. Dan kabar baiknya emang poren belum semuanya keluar ya, tapi kalau untuk garis bandar volumenya emang udah menunjukkan ke bawah ya, udah mulai semuanya itu udah mulai merah semuanya. Jadi seperti itu, mungkin ini bisa membantu teman-teman yang nyangkut di PCAR pacar ataupun yang mau beli, mudah-mudahan cepat diangkat lagi. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Dan ingat ya, ini hanya rekaman saya. Jadi disclaimer on dulu ya, ini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi ini ada rekaman saya. Baik, mungkin segitu aja. Ciao.